Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya orang-orang yang takwa berbicara demikian, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu, sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup,
dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghadapi tantangan hidup dengan doa dan kepercayaan. Pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi hidup dalam suasana yang keras dan sulit. Mereka hidup di bawah kekuasaan Romawi yang otoriter dan merasakan tekanan sosial serta ekonomi yang berat. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang meminta roti kepada temannya pada tengah malam. Pada saat itu, masyarakat Yahudi hidup dalam budaya keramahan yang kuat, di mana memenuhi kebutuhan orang lain dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab sosial. Namun pada malam hari, saat semua orang sudah istirahat, membangunkan orang lain dan meminta bantuan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Meskipun demikian, teman itu tidak menyerah, tetapi dengan ketekunan yang gigih, ia pergi memohon hingga akhirnya roti itu diberikan. Saudara terkasih, sebagai umat Katolik, kita diajarkan untuk berdoa dengan tulus dan penuh iman. Doa merupakan dialog pribadi dengan Allah, di mana kita mengungkapkan kebutuhan kita kepadanya. Doa juga merupakan wujud kepercayaan kita kepada Allah sebagai pemberi yang murah hati dan penyayang. Meskipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, kita harus tetap berdoa dan percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Ketekunan dalam doa membantu kita untuk tetap berserah kepada Allah dan mengandalkannya dalam setiap situasi. Kepercayaan kepada Allah memberi kita ketenangan dan harapan karena kita tahu bahwa Ia selalu hadir dan siap untuk mendengar dan menjawab doa kita. Marilah kita hidup dalam doa yang tulus dan kepercayaan yang dalam kepada Allah. Jadilah orang yang tekun dalam berdoa dengan keyakinan bahwa Allah mendengar
dan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jangan pernah meragukan kekuatan doa, karena dalam doa kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan memperoleh anugerah yang melimpah dari Allah. Teruslah berdoa sambil membiarkan kepercayaan kita tumbuh dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Ingatlah, doa yang tulus dan penuh iman akan menghasilkan keajaiban yang tak terhingga. Jadilah orang yang berani berdoa dengan tekad yang kuat. Semoga demikian. Amin.